Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita channel Gus Gaul. Gaul. Tak bosan-bosannya kita menyapa seluruh pemirsa. Iya, Mas. Kali ini sesi terakhir Ramadan, Gus. Nggih. Penutupan sesi Ramadan ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Monggo kirim Fatihah harian. Nggih. Hadiyatan wasilatan ila musannif hadzal kitab Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Al-Fatihah. Bismillah. Pemirsa yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan dalam kitab ini wal asyiru utawi kang nomor 10 iku ayatakhallaqa yen to berakhlak sapa alim bizuhdi kelawan zuhud fid dunya ing dalem donya wa taqalluli lan nyitikake minha saking urusan donya biqadril imkani kelawan kadar yang memungkinkan alladzi layaduru kang orang bahayani binafsihi kelawan awak dhewene alim au bi'iyalihi utawa kelawan keluargane alim. Dijelaskan di dalam kitab ini bahwa hendaknya orang yang mengajar itu untuk memiliki akhlak, zuhud, menahan diri berlebihan dalam urusan dunia. Berat ya. Hidup di dunia, Gus. Iya. Nah, enggak. Iya, karena apa? Ya, guru digugu dan ditiru itu tadi. Kalau gurunya itu kedunyan istilahnya Jawa itu ya, terlalu dikuasai oleh hawa nafsu bahwa orang ngajar itu harus mendapatkan keuntungan yang banyak. Laba. Mendapatkan keuntungan yang banyak, maka hampir bisa dipastikan cahaya ilmu itu akan meredup gitu ya. Coba kita lihat pondok-pondok yang atau lembaga-lembaga pendidikan lah kira-kira seperti itu ya, yang tidak mengedepankan urusan hal tertentu misalnya mengajarkan tentang euforia kehidupan dunia, mengajarkan tentang kesederhanaan, itu ternyata bisa kita lihat anak-anaknya akhlaknya lebih bagus daripada yang kemudian dididik walaupun mondok tetapi semuanya disuplai dalam jumlah yang banyak kan itu ya. Ya monggo lah, silakan dibuktikan sendiri. Jadi bagaimana sebenarnya di dalam situasi kecukupan harta benda itu kita mengajarkan hidup sederhana. Tidak dilarang sebenarnya kalau kita sebagai orang tua itu memberikan fasilitas kepada anak-anak dalam kecukupan gitu ya. Tetapi akan lebih bagus kalau kemudian orang yang mencari ilmu itu, baik orang yang mencari ilmu maupun yang ngajar, itu sama-sama dalam frekuensi bahwa hidup sederhana, menjauhi hiruk pikuk kehidupan dunia yang berlebihan, itu menjadi satu hal yang sangat bermanfaat, sangat berharga. Nah, ada syaratnya apa? Hidup zuhud dan meminimalisir kebutuhan duniawi itu tidak membahayakan bagi diri dan keluarganya. Biasanya yang terjadi itu begini, Mas Ahmad. Bapaknya sebagai guru mungkin bisa hidup sederhana. Tapi karena tuntutan istri dan anak-anak yang awalnya Pak Guru itu mau hidup sederhana, nggak bisa jadi sederhana. Mau hari gini kok ngomong hidup sederhana. Mana mungkin. Ya bilang gini, ya gimana wong. Yang lain aja pada punya mobil lah. Kita ini masa masih naik ondel aja kan gitu ya. Maka kemudian guru yang bersangkutan mungkin bisa memahami bahwa menjadi figur itu harus memiliki ciri khas, misalnya kesederhanaan. Dipikirkan oleh murid itu harus tentu memberikan contoh yang baik-baik gitu ya. Di antaranya contoh yang baik itu adalah hidup sederhana. Nah ini yang kadang Pak gurunya bisa melakukannya, tetapi karena dorongan dari anak dan istri itu bisa menjadi ada sedikit godaan gitu ya. Padahal di sini dijelaskan bahwa hendaknya seorang guru itu berakhlak menjauhi kehidupan hiruk pikuk dunia yang berlebihan, tetapi dengan syarat bahwa hal tersebut tidak membahayakan bagi diri dan keluarganya. Itu kata kuncinya seperti itu.
la yadurru bi nafsihi aw bi iyalihi 'alal wajhil mu'tadili minal qanaah gitu ya. Jadi bagaimana sikap qanaah menerima sesuatu yang diberikan oleh lembaga maupun orang lain itu ya ala kadarnya. Tidak misalnya, wah saya ini sudah ngajar bertahun-tahun tapi kok ininya nggak ada perhatian yang lebih misalnya gitu ya. Tetapi sebenarnya bagi lembaga pendidikan yang di situ memiliki guru-guru yang sudah sangat lama pengabdiannya, tentu juga perlu memperhatikan bahwa guru yang senior itu juga akan mendapatkan penghormatan atau penghargaan yang lebih oleh lembaga, bukan dari yang bersangkutan begitu. Karena yang kita hargai adalah pengabdian dan ilmunya, bukan karena kita ingin mengajari guru untuk mencintai dunia. Tidak. Itu. Kemudian dijelaskan di sini wa aqallu darajatil alimi ayyastaqdira ta'alluqu bidunya li'annahu a'lamu nahsatiha wa fitnatihima wa sur'ati zawaliha wa kasrati ta'biha. Jadi derajat yang paling rendah bagi seorang yang memiliki ilmu itu agar tidak selalu bergantung kepada kehidupan duniawi. Ada orang yang pikiran ini duit, aku saja mulai bayar piro kan. Tapi zamannya kayak gini loh, kalau enggak memikirkan yang kayak gitu kan ya impossible banget lah. Impossible ya. Tapi begini, satu hal yang mungkin perlu kita pikirkan bersama bahwa dalam kehidupan yang modern, di mana tuntutan kehidupan semakin sulit, kemudian orang punya pandangan yang ngajar kok nggak boleh mengharapkan gaji. Ya nggak dilarang, karena apa? Upah itu diberikan sesuai dengan tingkat kesulitannya. Kira-kira seperti itu ya. Masuk rajin kemudian dapat gaji itu wajar. Tetapi kalau kemudian kita ini mengharapkan tarif yang berlebih misalnya, ya jarang lah kalau dalam dunia pendidikan itu mengharapkan upah yang lebih gitu. Walaupun di sebagian tempat ada lembaga-lembaga pendidikan yang bisa memberikan apresiasi penghormatan kepada gurunya itu ya standar, kira-kira layaknya seorang pengajar yang di situ pantas untuk mendapatkan penghargaan, utamanya di lembaga-lembaga yang memang sehat secara keuangan kan gitu ya. Tetapi bagi kita yang sudah mengikrarkan diri untuk mengajar di lembaga yang mohon maaf sekolahnya itu layah ya walaya mutu, tidak punya biaya dan tidak bermutu, itu ya. Itu mengharapkan sesuatu yang berlebih kan ya rasanya mustahil gitu loh. Kalau tadi ganti Mas Rahmat, ya nggak mungkin lah orang hidup zaman now kok apa-apa butuh uang kok mengharapkan uang, nggak boleh. Tetapi kemudian kita kan juga harus tahu diri bahwa tempat kita mengajar itu bukan lembaga pendidikan yang dari sumber penghasilan itu jumlahnya banyak. Tapi kalau jumlahnya pendapatannya banyak, ya boleh dikatakan bahwa lembaga itu sehat, sehingga menggaji gurunya dengan gaji yang cukup lah, nggak banyak ya tapi cukup, itu wajar. Tapi bagi lembaga-lembaga pendidikan yang ada di perkampungan, di desa, muridnya juga tidak terlalu banyak, kemudian yayasannya juga nggak sehat-sehat banget gitu ya, untuk biaya operasional saja boleh dikatakan tidak mepet tapi ngos-ngosan gitu ya. Kita mengharapkan sesuatu yang lebih itu rasanya tidak pas. Tapi satu hal yang harus kita yakini, bahwa kita mengajar itu sebagai pintu untuk membuka agar rezeki kita barokah. Amin. Rupanya itu Mas, ada cerita pengusaha ada pengusaha beras gitu ya. Dia punya tempat untuk produksi beras, kapasitasnya banyak. Saya tanya, Pak, loh kok ngajar di sini kenapa? Loh kalau cari barokah kan ngajar katanya kan gitu ya. Tapi kalau mau cari duit katanya di selepan gitu ya, di mesin penggilingan padi itu. Saya juga heran, loh ini ada orang kok luar biasa gitu ya. Khidmat mengajar di sekolah katanya untuk mencari barokah, sementara cari duitnya itu selepan gitu ya, menggiling padi. Bukan berarti kemudian kita memaksa bahwa orang ngajar nggak boleh cari sampingan. Ya artinya monggo lah, terserah bagaimana mensikapi kehidupan dunia ini. Tetapi jangan dijadikan bahwa mengajar sebagai tempat untuk mengambil keuntungan dalam jumlah banyak. Itu
yang apa ini harus kita sadari sebagai seorang pengajar, kira-kira begitu Mas Ran. Boleh, memang ya tidak mungkin lah, impossible hari gini kok apa ini tidak mengharap upah gitu ya. Tetapi yang harus kita sadari bahwa upah di dalam dunia pendidikan ya tentu dalam batas kewajaran yang boleh dikatakan, bahkan di beberapa lembaga pendidikan itu upahnya sangat minim sekali. Dipakai beli bensin untuk pergi ke sekolah aja bener. Loh, itu kurang. Apalagi banyak. Guru-guru honorer tadi ya. Iya, guru-guru honorer itu banyak. Dipakai beli bensin saja untuk pergi ke sekolah, masuk setiap hari kurang. Apalagi memikirkan menafkahi keluarganya. Tetapi yang mengherankan bahwa apa ini ikhtiar yang dilakukan oleh guru dengan cara mengajar di lembaga pendidikan, kemudian dia mencari barokah kehidupan dari pekerjaan yang lain, itu banyak cerita success history gitu ya, cerita-cerita sukses, ada guru honorer tapi kemudian sukses dalam bidang yang lain. Alhamdulillah. Itu ada cerita yang begitu. Jadi pengen mendapatkan keberkahan hidup itu dari cara mengajar, tapi kemudian sukses dalam bidang lain, sehingga ada cerita begini, 10 pintu keberkahan rezeki itu didatangkan di usaha dagang. Perniagaan tadi. Perniagaan. Tetapi kemungkinan salah satu yang lain itu adalah cara mengajar, menyampaikan ilmu kepada orang lain, sehingga guru honorer ini bagaimana kemudian bisa melakukan usaha-usaha yang lain, utamanya di dalam dunia perdagangan, sehingga keberkahan itu dilengkapi. Alhamdulillah. Dilengkapi. Jadi ada cerita-cerita yang kita dapatkan dari banyak begitu versi gitu ya. Ada orang yang menjadikan mengajar itu sebagai tempat khidmat untuk mencari barokah, sementara keuntungan kekurangan dalam kehidupan sehari-hari itu dipenuhi dengan cara bekerja di tempat lain. Ada yang ya jualan apa saja, tentu bukan menjual diri. Jangan sampai ya. Iya. Berusaha dalam dunia lain yang di situ saling menopang keikhlasan untuk tetap mengajar di sekolah, tetapi kemudian usahanya ini diberkahi karena apa? Mendapatkan support dari mengajar yang ikhlas. Alhamdulillah. Permisi Pak Coy, berhubung ini episode terakhir Ramadan, kita dari grup atau channel Gus Gaul menampung salah satu pertanyaan, 2 pertanyaan dari pemirsa subscriber kita, karena pada malam 27 kemarin subscriber kita sudah mencapai 1000 lebih. Alhamdulillah. Monggo Pak Coy, kita mengucapkan terima kasih kepada pemirsa atau subscriber kita. Terima kasih para pemirsa setia channel Gus Gaul sudah mensupport kita, tetap setia mengikuti kegiatan kita walaupun puasa-puasa begini ya. Nah, itu kalau tidak punya motivasi yang kuat untuk tetap setia mengikuti kita belajar, insya Allah iya kan juga berat gitu ya. Tetapi karena bersedia bergabung dengan kita karena selalu menunggu barangkali ada hal yang bermanfaat, maka kemudian sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang sudah setia menemani kita edisi bulan suci Ramadan ini. Kita ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kesetiaannya untuk bersama-sama bergabung dengan kita. Tapi ini pertanyaannya belum dijawab. Oh gitu ya. Saya bacakan dulu guys. Iya. Permisi Pak Coy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dari Neneng di Kalimantan. Sampai dari Kalimantan ini Masya Allah, luar Jawa. Gini pertanyaannya, gini Pak Coy, apabila menurut tadi kan pertanyaannya tentang zuhud tadi yang dibaca. Lah gimana kalau tentang sertifikasi guru, apa termasuk zuhud itu? Pripun niku? Iya, tadi sudah disampaikan di dalam kitab ini bahwa guru itu berhak untuk mendapatkan sesuatu tidak melebihi dari kadar kepantasan, gitu ya. Nah, kalau kemudian guru itu dianggap sebagai profesi yang mulia, mari kita bayangkan sekarang tuntutan menjadi guru yang tersertifikasi itu nggak ringan loh, gitu ya. Bahwa setiap hari harus bersedia untuk melakukan koreksi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dikirim oleh anak, bahkan setiap perangkat pembelajaran harus dilaporkan, bahkan ada ujian-ujiannya yang harus dilakukan. Tentu itu artinya bahwa proses untuk mendapatkan sertifikasi itu nggak mudah gitu ya. Jadi ada istilah al-ajru biqadri ta'ab gitu, bahwa upah itu
diberikan kepada seseorang berdasarkan tingkat kesulitannya. Nah, kalau kemudian hari ini guru mendapatkan sertifikasi, tentu juga tuntutan dari sertifikasi itu tidak ringan gitu ya. Ngoreksi sampai larut malam sampai ada yang bilang begini, kata bapaknya, "Bu, setiap hari yang dikoreksi kok anaknya orang lah, terus bapak ini kapan dikoreksi?" Ya, itu artinya bahwa guru-guru yang tersertifikasi itu ternyata juga meluangkan waktu yang begitu banyak untuk urusan perkembangan belajar murid-muridnya, sehingga hal ini tentu wajar kalau kemudian mendapatkan tunjangan sertifikasi gitu ya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua atau mungkin sudah, Ripun? Monggo, barangkali kalau masih ada satu lagi. Pertanyaan yang kedua dari Sujat Miko di Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah. Ini Pak Coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan yaitu, ini gambarnya hilang. Pak Coy yang baik hati juga ganteng, perkenalkan diri. Ini asli. Saya Sujat Miko dari Sulawesi. Yang ingin saya tanyakan yaitu, gimana sekarang banyak para pemuda-pemudi yang berlomba-lomba ingin mendaftarkan jadi guru? Oh iya gitu, ya. Tentu ini adalah satu respon yang sangat bagus bahwa banyak pemuda-pemudi yang tertarik untuk menjadi guru, ya, menjadi pengajar. Tentu sebenarnya menjadi pengajar itu syaratnya juga nggak ringan. Nah, gitu itu ya. tadi. Harus memiliki kepribadian yang baik, gitu ya. Kemudian harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dalam konteks ini sebagai orang yang ingin mentransformasikan ilmu kepada orang lain. Tentu pemuda-pemudi itu juga harus sudah memiliki persyaratan itu. Benar sekali. Kalau kita berbicara tentang kualifikasi dan kompetensi gitu ya kan, kalau kualifikasi sekarang menjadi guru itu nggak gampang loh gitu ya. Harus lulus S1 misalnya gitu. Kemudian kalau kita berbicara tentang kompetensi, ada kompetensi kepribadian, artinya bahwa harus memiliki pribadi yang bagus, kira-kira seperti itu ya, tadi berakhlak dengan akhlak yang baik. Kemudian tidak hanya kompetensi kepribadian, tetapi juga kompetensi sosial, bahwa menjadi guru itu nggak boleh sombong. Transformasi ilmu tadi. Iya, harus bisa terlibat dalam kehidupan sosial yang ada di sekitarnya, jangan merasa bahwa menjadi guru itu menjadi orang yang eksklusif gitu yang dilihat apalagi sertifikasinya tadi. Bukan itu, tetapi kemudian bagaimana kita memiliki kesadaran sosial yang bagus, bahwa selain memiliki kepribadian yang baik juga memiliki sikap sosial yang baik. Jadi saya salut kalau ada anak-anak muda yang semangat untuk menjadi guru. Kenapa? Biasanya kalau gurunya sudah mau pensiun tuh begini, ngelokro gitu ya. Bentar lagi sudah mau pensiun, ngapain rajin-rajin membuat persiapan dan pengasahan materi yang lebih banyak. Tentu ya kita berharap kalau sekarang banyak anak-anak muda yang tertarik untuk menjadi menjadi guru, itu adalah satu hal yang sangat mulia. Karena mengambil bagian dalam kegiatan pembelajaran itu ada sesuatu yang sangat bermanfaat, tidak saja bermanfaat dalam kehidupan dunia, tetapi juga kemudian kehidupan akhirat. Alhamdulillah, semoga sudah mewakili jawabannya tadi yang di Sulawesi juga Kalimantan. Semoga berkenan. Semoga para pemirsa yang tadi sudah menyampaikan pertanyaan ini berkenan atas jawaban-jawaban yang sudah kita sampaikan, dan mudah-mudahan tetap semangat. Amin, untuk pastinya mentransformasikan ilmu. Ramadan terakhir belajar terus semangat walaupun tidak dibatasi oleh waktu. Ngaji. Tetap ngaji, ojo leren ngaji. Ojo leren tadi. Wong apik dan ngaji. Kira-kira seperti itu. Monggo berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdaril azim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una
Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana sahil umurana wa hasun Amin ya qasidana Allah. wa ballighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, monggo pindah. Monggo Winara. Wih, ini kok ada tamu banyak sekali ini ya. Ya, iya. Iya. Terima kasih para pemirsa. Kami segenap kru channel Gus Gaul bersama-sama mengucapkan terima kasih Ya, atas kesetiaannya. Terutama kita menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pemirsa yang telah mencukupi 1000 subscribe. Dan Mendukung. kita kali ini dalam rangka peringatan 1000. Monggo, lanjut. Santai. Terima kasih. Kami dari channel Gus Gaul menyampaikan apresiasinya atas perhatian selama sebulan di bulan suci Ramadan. Kami mengisi dengan konten dakwah ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Kami dari semua kru yang ada di sini, kalau ada salahnya mohon maaf, nggak sengaja atau disengaja menyinggung perasaan. Doakan semoga insya Allah dalam waktu dekat channel Gus Gaul akan bertransformasi menjadi pesantren virtual Gus Gaul yang intinya menyiapkan kurikulum pendidikan kepada para publik siapapun yang diinginkan melalui dunia digital. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara bisa lewat komen di YouTube kami, ingin ngaji A, ingin ngaji B, ingin pendidikan outdoor kelas kaitannya dengan YSQ dan lain-lain, kita siap. Waduh, hampir jatuh. Monggo Pak Coy ini nanti yang akan menggawangi pesantren virtual Gus Gaul. Bisa disampaikan kira-kira gambaran umumnya kayak apa Pak Coy? Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kegiatan Ramadan selesai, insya Allah kita akan menyelenggarakan berbagai kegiatan kependidikan, baik melalui kegiatan virtual maupun kalau sudah memungkinkan kita akan melakukan kegiatan offline, ngaji tentang akidah akhlak misalnya begitu ya, dasar-dasar ilmu keagamaan, mungkin juga ngajar fikih, kemudian mengajar kitab hadis dan seterusnya. Kita berharap melalui pesantren virtual ini anak-anak bisa berkontribusi secara aktif untuk kegiatan ini, sehingga tidak perlu susah-susah gitu ya, belajar agama, tetapi di kesempatan yang lain kita mungkin bisa outbound gitu ya, mengajarkan tentang literasi. Betul. Yang bermanfaat bagi kita semuanya, kira-kira begitu. Kami siap memfasilitasi. Oke. Terakhir sebagai penutup dari seluruh konten kita selama bulan suci Ramadan, kami dari kru channel Gus Gaul mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di kesempatan yang lain, tetap di channel Gus Gaul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.